ketika beliau ini mencari 10 perkara di 10 negeri atau di 10 panggonan, nggih. Ning 10 panggonan, lalu orang bijak niki menemukannya 10 perkara itu di 10 tempat yang lain, ya, yakni di 10 tempat yang bukan 10 tempat yang beliau cari. Di antaranya satu, ketika beliau mencari keluhuran, yakni mencari derajat yang tinggi di dalam kesombongan, yaitu melihat harga diri sendiri. Lalu beliau orang bijak ini menemukannya di dalam tawadu. Ngoten niku. Jadi ketika orang bijak ini mencari derajat yang tinggi di dalam kesombongan, yaitu nengkono kowe ternyata sing dideleng, sing ketinggal, yaitu hanyalah harga diri sendiri. Lajeng di harga diri sendiri niku orang bijak ini menemukannya di dalam tawadu, rendah hati. Ngoten niku. Jadi pengen golek derajat niku ya dudu nang kesombongan, karena di dalam kesombongan itu ya nantinya ada harga diri. Ngoten niku. Nah, ning harga diri inilah orang yang bijak ini menemukannya di dalam tawadu, berarti intinya kon rendah hati. Agar wong kon andap asor nrimo rendah hati, ya mangka bakal diangkat derajatnya dening Allah. Dulu pernah saya sampaikan, misalkan ngenten sebuah ibarat, sampean menaruh sebuah lumpur di dalam sebuah ember, lajeng sampean itek lumpur kuwi mau, kira-kira lumpur kuwi mau munggah maring dhuwur apa ora? Hah? Mesti nutupi sikile sampean. Nggih napa mboten? Nah, iku juga pada karo seseorang ketika ingin mencari derajat yang tinggi, maka sampean ya kudu bisa tawadu, kudu iso rendah hati. Ngoten niku, andap asor. Ngoten niku. Dan hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Fudail, ang takhda'u lil haqqi wa tanqadalahu wa taqbalahu mimman qalahu. Hendaklah engkau tunduk kepada kebenaran, mengikutinya dan menerimanya dari orang-orang yang mengatakannya. Itu nomor satu. Nomor kedua, wa talabatul ibadati. Wa talabatul ibadah. Aku mencari ibadah, kata orang bijak. Maksudnya mencari puncak pengagungan kepada Allah di dalam sholat. Lalu orang bijak ini menemukannya, yaitu ibadah tersebut di dalam waro. Ngoten niku. Jadi nalika orang bijak ini mencari ibadah, yakni mencari puncak pengagungan kepada Allah di dalam sholat, ternyata orang bijak ini menemukannya bukan di dalam sholat, tapi di dalam mana? Yaitu ibadah, ketemunya di dalam ibadah waro. Nonton niku wirai. Lajeng Syekh Ibrahim bin Adham berkata, al wara'u tarku kulli syubhatin wa tarkul fudalat. Sing diarani waro yaiku meninggalkan setiap perkara syubhat dan meninggalkan hal-hal yang berlebihan. Ngoten niku. Dadi intine ketika sampean atau ketika orang bijak ini mencari pengagungan kepada Allah, bukan di dalam sholat, gitu, tetapi ada di mana? Ada di sifat waro. Sing diarani waro adalah apa? Tarku kulli syubhatin wa tarkul fudalat, yaitu meninggalkan setiap syubhat
yang subhat dan meninggalkan hal yang berlebih-lebihan. Mangan ya aja kelewian gitu, dan lain sebagainya lah. Lajang yang nomor ketiga, watolabatur rohat. Aku mencari kesenangan, kata orang bijak. Aku mencari sebuah kesenangan untuk hati dan tubuh di dalam ketamakan. Jadi kalimat al-hirsi ini dengan kasroh haknya, artinya bersungguh-sungguh dalam mencari harta. Lalu aku menemukannya di mana? Di dalam zuhud. Jadi sing diarani wong golet kesenangan untuk hati dan tubuh itu bukan pada hartanya yang banyak, gitu, bukan sing bandane akeh niki dudu, tapi ono ning endi? Ono ning sifat zuhud, ono ning zuhud. Apa sing arane zuhud? Sing arane zuhud itu adalah tarkut dinar wa dirham. Sing arane zuhud itu meninggalkan dinar dan dirham. Sing arane dinar karo dirham ya kowe banda dunya, ya kon ninggal ke banda dunya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika seseorang mencarinya dunya tok isine ya isine mengko pikirannya ya mumet dan mumet. Sing ana apa? Ora seneng, gitu. Ngenten sing ana ki kesenengane seneng menurut hawa nafsu, dudu seneng menurut Gusti Allah. Kira-kira paham nggih? Nomor 4, wa talabtu nurul qalbi fi sholatin nahari jahran. Aku mencari cahaya hati di dalam sholat siang hari secara terang-terangan, kata orang bijak. Maksudnya sholat secara tampak oleh menungso. Lalu orang bijak ini menemukannya di dalam sholat malam hari secara rahasia, yakni tersembunyi dari manusia. Ngeten niku. Jadi intinya gini, orang bijak ini sedang mencari cahaya hati di dalam sholat. Cahaya hati niku dudu di dalam sholat. Mencarinya bukan apa maksud gini, mencari sebuah cahayanya hati itu bukan di dalam sholatnya siang hari secara terang-terangan, secara tampak oleh manusia. Intinya kesombongan itu dudu. Nah kemudian orang bijak ini menemukannya bukan di dalam sholat siang, tapi menemukannya di dalam sholat malam hari secara rahasia. Ngeten niku. Secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Contohnya sholat wengi niki sholat tahajud, ora ene wong sholat. Ngeten niku. Kenapa seperti itu? Ada sebuah riwayat bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhiri fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ati fakun. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wal Hakim. Saat-saat yang paling dekat dengan Rabb dari seorang hamba adalah di sepertiga akhir waktu malam. Jika engkau mampu menjadi orang yang termasuk, ya ingat, jika engkau mampu menjalankan itu tadi, ingat, maka orang tersebut termasuk orang yang berzikir kepada Allah di waktu itu, maka jadilah. Kemudian diriwayatkan lagi bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat yang anak Adam sholat 2 rakaat itu di sepertiga akhir malam adalah lebih baik baginya daripada dunia, segala yang ada di dalam dunia ini.
Dan seandainya aku, kata Rasulullah, tidak memberatkan umatku, pasti aku telah mewajibkan 2 rakaat itu kepada mereka. Berarti kan saking luar biasa nek wong lakoni salat 2 rakaat ning wayah wengi, sepertiga waktu akhir malam. Nggih napa mboten? Nah, berarti engko kudu dilakoni. Mudah-mudahan bisa. Amin Allahumma amin. Sing nomor kelima, orang bijak mengatakan wa talaqtu nural qiyamati fil judi was sakhawati fawajadtuhu fil 'atsyi fis syaumi. Aku mencari cahaya di hari kiamat di dalam kedermawanan dan murah hati. Lalu aku menemukannya di dalam kehausan berpuasa. Ingat, berarti mencari sebuah cahaya di hari kiamat itu bukan sampai di dermawan murah hati, bukan. Karena ketika engkau mencari di kedermawanan dan murah hati, maka engkau akan menemukan di dalam kehausan puasa. Berarti awal dewek niki kon nglakoni akeh kensote intine kowe ya, akeh ngeliyeh kon padha sing sregep puasane. Dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu riyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamati. Sesungguhnya di surga terdapat satu pintu yang dinamakan Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk dari sana pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqal aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Tidak seorang pun selain mereka yang bisa masuk dari sana. Dikatakan, mana orang yang berpuasa? Lalu mereka berdiri. Tidak seorang pun selain mereka yang bisa masuk dari pintu itu. Lalu apabila mereka telah masuk maka ditutup. Maka tidak seorang pun bisa masuk dari sana kecuali orang sing berhaus, orang yang haus di dalam berpuasa. Jadi ngono. Nek sampeyan kok kepengin oleh cahaya neng hati, oleh cahaya neng dina kiamat, mengko kudu sregep nglakoni puasa. Sing nomor keenam, ketika seorang bijak itu mencari bisa melewati, yakni bisa melintas syirat di dalam berkurban, lalu aku menemukannya di dalam bersedekah. Lah niki kan kakek lah nyuar kurban ki nggo tunggangan ngesuk. Ya napa mboten? Ternyata apa? Orang bijak ini menemukannya bukan di dalam kurban, tapi menemukannya di dalam bersedekah. Sebagaimana Imam Suyuti menuturkan bahwa pahala sedekah itu ada 5 macam. Ya. Satu, wahidatun bi asyratin wa hiya salasu ala sahihil jismi. Wa wahidatun bi tis'ina wa hiya 'ala al-a'ma wal mubtala. Wa wahidatun bi tis'i mi'atin wa hiya 'ala dhi qarabatin muhtaj. Intinya ngene. Imam As-Suyuti menuturkan bahwa pahala sedekah itu ada 5 macam. 1, sedekah diganti dengan 10 ganjaran, yaitu sedekah kepada orang yang bertubuh sehat. Yang nomor kedua, 1 sedekah diganti dengan 90 ganjaran, yaitu sedekah kepada orang buta dan orang yang terkena musibah. 1 sedekah diganti dengan 700 ganjaran, yaitu sedekah kepada kerabat yang membutuhkan. 1 sedekah diganti dengan 100.000 ganjaran,
yaitu sodakoh kepada kedua orang tua. Satu sodakoh diganti dengan 900.000 ganjaran, yaitu sodakoh kepada orang alim ahli fikih. Jadi anggar sampean kepengin sodakoh sing ganjaran yang akeh, tikel-tikel yang akeh, ya kue sampean siji sodakoh maring wong sing duweni tubuh sehat. Keloro sodakoh diganti dengan 10 ganjaran, yaitu sodakoh marang wong sing buta yang terkena musibah, sodakoh kepada kedua orang tua, dan sodakoh kepada orang yang alim fikih, ahli fikih. Jadi ketika sampean mencari agar supaya bisa melewati jembatan sirat, maka sampean kudu gelem bersedekah. Karena apa? Karena disitulah agar kita bisa melewati jembatan sirat tersebut. Kenapa? Karena pada saat orang bijak ini mengatakan mencarinya agar bisa melewati jalan sirat itu dari dalam korban, ternyata tidak ada. Di dalam korban itu yang ada hanya apa? Menemukan di dalam bersedekah. Yang nomor ketujuh, orang bijak mengatakan wa talabatun najata minan nar. Orang bijak mengatakan aku mencari keselamatan dari neraka. Maksudnya neraka jahanam. Di mana orang bijak ini mencari keselamatan dari neraka jahanam? Ketika orang bijak ini mencarinya di dalam hal-hal yang mubah, yakni meraih hal-hal yang diperbolehkan, ternyata orang bijak ini menemukannya di dalam meninggalkan nafsu syahwat, kesenangan. Gitu? Jadi mencari keselamatan ini, mencari keselamatan dari neraka jahanam itu bukan di dalam hal-hal yang mubah, ya kan? Bukan di dalam meraih hal-hal yang diperbolehkan, tetapi ketika engkau ingin selamat dari neraka jahanam, engkau akan menemukan engkau harus bisa meninggalkan hawa nafsu syahwat. Kenapa? Karena di nafsu syahwat inilah kita bisa selamat. Artinya apa? Ketika kita bisa menjauhi, bisa memerangi nafsu syahwat, kesenangan-kesenangan dunia, maka insya Allah engkau akan selamat dari neraka. Amin Allahumma amin. Sebagaimana Abu Sulaiman Ad-Darani ngendika, la an atruka min asya'i laqamatan ahabbu ilayya min an aquma al-laila ila akhirih. Pasti aku meninggalkan sesuap malam makan malamku. Ya, pasti aku meninggalkan sesuap makan malamku itu lebih aku cintai daripada aku berdiri sholat malam sampai akhir malam. Niku. Artinya bagaimana? Nyong biasa nenek wengi ke mangan malam. Gitu. Ya mending aku tinggal lah daripada aku ninggalna sholat wengi. Daripada aku kekan mangan, mending aku ngelakoni sholat wengi, kata Sulaiman Ad-Darani. Kemudian yang nomor 8, ketika orang bijak ini mencari mencintai Allah di dunia, maksudnya meninggalkan dunia, ternyata bukan di dunia, bukan meninggalkan dunia. Ketika kita mencari Allah Subhanahu wa taala, di mana orang bijak ini menemukan cara kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Az-zikru khairum minas shadaqati wa-dzikru khairum minas syiyam." Zikir itu lebih baik daripada sedekah. Zikir itu lebih baik dari sedekah, dan zikir itu lebih baik dari puasa.
Nah, disitulah ketika engkau sering berzikir, engkau sering benar-benar berzikir terus, maka engkau akan hadir, terbangkitkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ngoten niku. Nggih mboten? Maknanya bagaimana? Wal makna zikrullahi binahwi tahlilin wa tasbihin wa tahmidin khairu min shadaqatin nafli wa zikru aktsaru thawaban wa anfa'u minasyam. Zikir kepada Allah dengan semacam tahlil, la ilaha illallah. Ya intinya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu lebih baik daripada sedekah sunnah. Dan zikir itu berpahala sangat banyak dan lebih bermanfaat daripada puasa. Jadi intinya bagaimana? Intinya ketika engkau mencari agar sampai bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka sampai diperbanyak zikir mengingat Gusti Allah. Paham kira-kira? Ingkang nomor 9, wa talabatul afiyata fil majami'i. Ketika orang bijak ini mencari keselamatan di dalam perkumpulan manusia maksudnya. Ternyata bukan di perkumpulan manusia orang bijak ini menemukan supaya selamat. Menemukannya di mana? Menemukannya di uzlah, menyepi. Sebagaimana Syekh Al-Qushairi berkata, wal uzlatu fil haqiqati i'tizalul khisal al-madhmumati fat-ta'thiru litabdil asy-syifati la litanai 'anil awtan. Syekh Al-Qushairi berkata, uzlah secara hakikat adalah apa? Uzlah ini secara hakikat adalah menyingkirkan segala perilaku tercela, lalu mengutamakan kepentingan adalah untuk mengganti berbagai sifat, bukan menjauhkan diri dari kampung halaman. Kuwi sing diarani hakikat yang uzlah. Jadi sampean ki ngedok saka sifat-sifat mazmumah, kemudian sampean melakukan hal-hal atau sifat-sifat mahmudah. Nanti menjauhkan sifat-sifat yang tercela, menjalankan sifat-sifat yang terpuji. Kuwi hakikat yang uzlah, menyepi. Nanti niku maksudnya. Nah, secara syariat kan menyepi saka kampung-kampung nyuwal para ketemu wong ramean, kan ngoten niku syariat. Nek hakikate ya kono kaya ngono kuwi mau. Sampai menyepi tanpa ilmu ya padha bae kudu nyepi tok ya selamat sih selamat, tapi kan pada bae ya. Ngono niku. Masih mending nek bisa ya sampean ya kudu bisa intine uzlah saka sifat-sifat mazmumah marang sifat mahmudah. Gaya kayak gue. Lajeng ingkang nomor 10, wa talabtun nur al-qalbi fil mawa'idhi wa qiraatil Qur'an fawajadatuhu fit tafakkur. Aku mencari penerang hati di dalam berbagai nasihat dan di dalam Quran. Lalu aku menemukannya bukan di dalam Al-Quran dan bukan di dalam nasihat, tapi orang bijak ini menemukan penerang hati ini di dalam bertafakur, di dalam berfikir tentang apa? Tentang kebesaran makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ketidakkekalan di dunia, berbagai bencana akhirat dan seluruh perkara dunia dan akhirat, kelalaian diri sendiri, mensucikan dan membawanya ke dalam sikap konsisten. Jadi kono, ketika mencari penerang hati itu yo bukan di dalam Al-Quran, bukan berbagai nasihat, tetapi wong kue mau kudu seneng berpikir tentang kekuasaane Gusti Allah. Nah, menangis di waktu sahur. Nah, sebagian ulama berkata,
waqaftu ala abidi wa huwa yabki faqultu mimma bukauka. Sebagian ulama berkata, aku pernah terpaku kepada seorang ahli ibadah dikala beliau sedang menangis. Lalu aku berkata, mengapa engkau menangis? Beliau berkata, keharuan yang didapatkan oleh orang-orang yang takut kepada Allah di dalam hati mereka. Lalu aku berkata, apa itu keharuan? Kemudian ia berkata, keharuan panggilan untuk dijauhkan, diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ngoten niku. Sampai menangis ya aja menangis karena dunia, tapi menangis karena terharu dengan ciptaan-ciptaannya Allah. Nggih, insyaallah ketika 10 perkara ini dilakukan oleh kita, maka semuanya pun akan diberikan kepada kita semua. Amin Allahumma. Rabbana aftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.